seperti itu. Saya juga tidak habis pikir kenapa dulu itu akte saya, ijazah saya, Beda semua ya. KTP saya, namanya bisa beda Bahkan semua. nama ibu pun Nama salah ibu ya. pun bisa salah, Masya Allah, ya Allah. Oke, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Wahyu Sofyana Lestari di Sofyana Channel. Teman-teman sudah lama sekali tidak nge-vlog di rumah ya. Oke, kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku beberapa hari yang lalu saat mengurus beberapa dokumen, banyak dokumen yang kaitannya tentang kesalahan penulisan nama saya sendiri. Jadi ya teman-teman, sebelumnya itu tuh hal yang pokoknya ribet banget ya. Ribet banget yang benar-benar menguras waktu, menguras energi dan kesabaran. Jadi teman-teman jangan sampai ketika nanti membuat dokumen entah itu akte anak, KTP, KK, Ya. nah, apapun yang hubungannya sama dokumen yang ada apa sih cetaknya secara fisik yang nanti akan digunakan ya, itu ada perbedaan meskipun hanya titik, perbedaan satu huruf, koma, huruf besar, huruf kecil itu jangan sampai. Jadi mungkin teman-teman yang mengikuti beberapa channel saya ya di beberapa platform itu ada yang, nah ini kenapa namanya ganti-ganti gitu kan, dari Sofyana, nama saya kan Wahyu Sofyana Lestari. Nah, yang kemarin Sufiana ya? menjadi Sufiana. Kemarin kan lihatnya teman-teman channel kami tuh Sofyana kan. Nah, kenapa sekarang menjadi Sufiana? Sebenarnya nama saya itu memang Wahyu Sofyana Lestari, tetapi di semua dokumen saya tidak ada acuan yang namanya Sofyana. Nah, lo kan. Nah, beberapa hari ini saya ada kebutuhan yang dokumen saya itu semua namanya harus sama. Ketika kemarin menikah, kok bisa? Itu memang di persyaratannya untuk menikah kita semua samakan di Sutiana. Lah namanya malah jadi Wahyu Sutiana Lestari. Walaupun kayak aduh kok namaku jadi jelek banget sih gitu. Kalau memang dari lahir saya namanya itu sih nggak apa-apa ya, namanya pemberian nama kan, nama juga adalah doa. Tapi kalau itu tuh sebuah kekeliruan teman-teman, itu menjadi sangat fatal. Nah, akhirnya ternyata di akte yang didapat dari rumah sakit itu nama saya Wahyu Sufiana Lestari. Nah, dan juga di ijazah saya juga Wahyu Sufiana Lestari. Mau nggak mau, semua dokumennya saya buat nama menjadi Wahyu Sufiana Lestari. Nah, dengan kondisi saya yang seperti ini, saya harus ke Dukcapil dan montang-manting untuk membenarkan semuanya ya. Jadi yang harus saya betulkan itu kemarin apa ya, akte kelahiran, KTP, KK. Nah, kemudian merembet teman-teman karena saya sudah punya anak. Jadi nama ibu dari anak-anak itu otomatis harus diubah, harus dibetulkan. Jika tidak, nanti tentu akan anak-anak yang akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Nama ijazah anak-anak ketika nanti kelulusan. Nah, mumpung anak-anak sekarang masih di TK sama PAUD yang akan masuk ke SD, SMP, SMA, kuliah, insya Allah, nah makanya saya urus sekarang. Awal kemarin saya yang paling pertama saya perbaiki itu adalah akte ya. Akte itu saja kesalahannya bukan hanya di nama yang Sufiana menjadi Sutiana, itu bukan, tetapi juga di tempat tanggal lahir saya. Tanggalnya sudah betul, tapi kan kelahiran saya itu di Yogyakarta. Itu dicetaknya lahir di Magelang tanggal sekian tahun sekian. Nah, itu juga menjadi repot. Karena waktu itu pembuatannya di Magelang dan saya memperbaikinya di Dukcapil Yogyakarta, Bantul, karena saya sekarang sudah domisili di sini, maka pihak Dukcapil harus menghubungi pihak Magelang dulu untuk memverifikasi apakah benar saya itu mencetak kakak dengan akte dengan nomor sekian-sekian itu di sana gitu. Aduh, Masya Allah teman-teman. Tetapi yang menjadi kemudahan ya, alhamdulillah di Dukcapil Bantul itu sudah memberikan kemudahan yang luar biasa. Jadi bagi disabilitas yang ingin mengurus segala dokumen di sana itu sudah ada privilege tersendiri dari tempat parkirnya yang dibikin khusus, kemudian jalannya lebar, ada ramnya, ada toilet juga khusus untuk disabilitas, dan ketika ya keren banget. Yang dulu itu belum ada loh, baru tahun-tahun ini kami ke sana itu udah ada ya. Nah, kalau saya kan baru pertama nih ke Dukcapil. Itu ya tahu itu udah langsung yang wow gitu. Kalau kata suami saya barusan tahun-tahun lalu belum ada teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang di Jogja yang kebetulan penyandang disabilitas, kalau mau mengurus apa-apa jangan khawatir ya. Selain tempat yang aksesibel juga untuk penyandang disabilitas yang mengurus dokumen di Dukcapil tidak perlu antri. Langsung. Jadi ada loket khusus yang memang melayani khusus di disabilitas. Nah, di sana ada petugas yang melayani kita.
keperluannya apa, langsung didata. Nah, waktu itu hari itu KTP saya dalam berapa menit langsung jadi. Tetapi kalau untuk akte karena memang memerlukan saksi, tanda tangan keluarga yang istilahnya mengenal kita, kita agak tertunda beberapa saat. Tetapi saya tidak perlu waktu lama meminta tanda tangan, pulang dulu ya kan ke mencari keluarga yang Dua bersedia saksi ya untuk tanda tangan di itu, rumah. kemudian balik lagi dan sudah bisa langsung diproses. Nah, di sini yang ingin saya tekankan ya teman-teman, perbedaan data itu sangat bisa dikatakan sangat fatal. Kalau di kemudian hari mungkin kita akan apa ya memiliki aset, entah itu kendaraan ataupun rumah ataupun tanah, kalau itu semua tidak sama, lebih baik diurus secepatnya. Saya sendiri merasa repot. Suami saya harus pontang-panting. Nah, itu bagi teman-teman, bagi saya yang bisa apa mengakses ke sana ya, alhamdulillah ada suami yang bisa mengantar, ada kendaraan untuk dipergunakan ke sana. Tetapi kalau tidak kan tentu akan lebih repot. Jadi teman-teman kalau mau mengurus dokumen, berikan dokumen acuan. Ya, ada acuannya. Ada acuannya. Dan kesana sendiri, jangan dititipkan ke orang lain gitu. Ya, kalaupun memang kondisi tidak bisa, harus dititipkan, diwakilkan, atau minta tolong ke siapa, itu teman-teman bawakan dokumen selengkap-lengkapnya. Tapi lebih baik tetap datang sendiri, kan penulisan kata Iya juga sih, keliru juga. Nah, itu karena memang sudah di sana sendiri sudah ada banyak kemudahan untuk teman-teman semua. Jadi lebih baik segera diurus, segera diperbaiki ya teman-teman, karena itu tadi, kalau ada kesalahan nama, kesalahan pengetikan, kesalahan huruf, meskipun itu hanya satu, itu sangat fatal dan prosesnya panjang. Ini kita masih proses untuk mengurus aktenya anak-anak, masih dalam proses mereka ya kemarin, tapi alhamdulillah lagi kemudahannya adalah kita hanya disuruh untuk mengisi formulir, itu tadi apa, data-data kita, anak-anak kita, kemudian dan yang akan diubah. Yang diubah apa, acuannya apa, itu kan acuannya dokumen apa, di sana sudah tertera ya formulirnya, nanti akan saya berikan fotonya di slide ini. Dan ditempel materai. Ditempel materai, kemudian ada tanda tangan saksi 2 orang. Nah, itu mereka hanya minta difoto. Kemudian dikirim, langsung diproses via WA. Jadi tidak perlu kita menyerahkan lagi ke sana dokumennya, tidak perlu. Nanti diserahkannya ketika sudah jadi dan proses pengambilan saja, kayak gitu teman-teman. Ya, alhamdulillah lah pokoknya setidaknya masih ada jalan untuk saya memperbaiki itu. Saya juga tidak habis pikir kenapa dulu itu akte saya, ijazah saya, beda semua ya. KTP saya namanya bisa beda semua. Bahkan nama ibu pun nama ibu ya? pun bisa salah, Masya Allah ya Allah. Tapi ya sudah kalau itu kemarin saya belum saya urus. Dan untuk memperbaiki itu tidak mudah. Harus sidang, harus ke tempat apa kayak contohnya surat nikah kami kan tentunya namanya juga sudah beda. Nah, kita kepikiran untuk ngurus itu nggak bisa ke KUA di sini, harus ke KUA penerbitnya itu di Magelang sana. Saya kan nikahnya di Magelang gitu loh kemarin. Nah, itu sangat repot teman-teman. Jadi kalau bisa dihindari. Oke, seperti itu dulu cerita-cerita kami hari ini. Semoga bermanfaat menjadi pembelajaran buat kita semua. Untuk kedepannya jika ingin membuat dokumen ketika memiliki anak, memberikan nama, mengurus semua surat-suratnya, jangan sampai salah nama, salah penulisan, salah huruf, salah angka, jangan sampai. Terima kasih. Saya Wahyu Sofyan Astari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.